Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang topik bahasan kita itu adalah distribusi Poisson dan distribusi binomial. Kedua distribusi ini sering dipakai di dalam sebuah uji coba atau sering dipakai di dalam penelitian yang bersifat eksperimen. Nah, ada 3 ciri yang ada di dalam percobaan yang bersifat binomial. Apa saja? Pertama adalah ada sejumlah percobaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap masing-masing percobaan itu ada nanti outcome-nya, itu bisa gagal ataupun bisa sukses. Jadi dari setiap macam percobaan itu ada gagal dan sukses, dan kemudian ada sejumlah N yang akan diuji cobakan, dan kemudian kalau diulang di dalam kondisi yang sama itu akan menghasilkan hal yang sama. Nah, misalnya ketika kita melempar koin, sebuah koin selama 3 kali pelemparan, maka akan ada 8 kemungkinan yang terjadi muncul. Yang pertama adalah muncul T itu tail, ekor, jadi tail, ekor. Kemudian kalau H itu adalah hit, jadi akan muncul 3 kali terdapat 3 tail, kemudian 2 dan 1 hit, kemudian 2 tail dan 1 hit, kemudian muncul tail, hit, dan tail, kemudian muncul hit, tail, tail, kemudian muncul 2 hit bersama-sama ditambah 1 tail, kemudian muncul hit, tail, dan hit, kemudian muncul tail, hit, hit, kemudian muncul 3 hit, atau istilahnya tail itu angka, kemudian hitnya adalah gambar, gitu ya. Nah, kemudian berapa sih kemungkinan akan muncul tidak pernah terjadi hit? Nah, seperti itu, maka hanya ini saja ya. Nah, ini sehingga probabilitasnya itu adalah 1/8. Kemudian 8 dari mana? 8 itu adalah dari 8 kemungkinan yang terjadi ini. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian akan muncul 2 hit. Mana 2 hit? 1, 2. Jadi ada 3, ada 3/8, itu ya kemungkinannya. Kemudian akan muncul 2 tail, akan muncul 2 tail, nama 1, 2, 3. Jadi kemungkinannya adalah 3/8 dan akan muncul 3 hit bersama-sama. Itu adalah kemungkinannya hanya 1/8. Nah, dalam aplikasinya di bidang kesehatan ini sering digunakan di dalam ilmu biomedis atau ilmu-ilmu kesehatan, di mana seorang peneliti itu tertarik untuk melihat seberapa banyak percobaan kemungkinan yang terjadi di dalam suatu kali percobaan. Misalnya adalah percobaan ingin melihat berapa jumlah keluarga yang akan terkena osteoporosis dari setiap keluarga. Nah, di sini hasilnya dari keluarga yang beranggotakan 5 ini ternyata terdapat satu anggota keluarga yang dia akan mempunyai osteoporosis, yang dia akan menderita osteoporosis. Ataupun di dalam kejadian lain, misalnya uji coba obat, kemudian uji coba obat baru atau terapi baru, itu sering dipakai di dalam ilmu-ilmu biomedis, gitu ya, untuk melihat kejadian-kejadian ini seberapa kemungkinan yang akan terjadi, apakah sukses atau gagal dari percobaan-percobaan obat tersebut atau percobaan-percobaan dari terapi yang akan dilakukan kepada si pasien. Nah, ini adalah contoh dari distribusi binomial. Ini adalah rumus dari distribusi binomial. K itu adalah probabilitas dari observasi yang sukses yang nanti akan dicari. Kemudian P itu adalah probabilitas dari sukses, N itu adanya banyaknya percobaan.
Nah, rumusnya adalah bisa Anda lihat P itu probabilitas, X sama dengan K. K itu adalah observasinya yang akan dicari, N K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K sama dengan, ini rumus singkatnya ya, N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N min K faktorial kali P pangkat K kali 1 min P N min K. Nanti akan lebih jelas di dalam soal di bawah ini. Ada 6 pasien yang selalu mereka ke rumah sakit untuk mengecek payudara mereka apakah ada kanker atau tidak. Kemudian mereka menjalani kemoterapi pada waktu yang sama. Jadi mereka melakukan kemoterapi pada waktu yang sama dari 6 pasien tersebut. Jika probabilitas sembuh dari kanker payudara itu adalah 0,9, berapa kemungkinan dari 6 pasien, berapa kemungkinan 5 dari 6 pasien itu yang sembuh dari kanker. Jadi pertanyaannya adalah berapa kemungkinan 5 dari 6 pasien yang nanti akan sembuh dari kanker payudara jika mereka melakukan kemoterapi pada waktu yang sama. Maka N itu adalah 6, P-nya probabilitas yang sembuh itu adalah 0,9, P kecil ya. Di sini P kecil. Kemudian kita masukkan rumusnya sesuai dengan ini formulanya. Jadi yang dicari adalah probabilitas yang ke-5. N 6, K-nya adalah 5. Kemudian probabilitasnya adalah 0,9 pangkat K 5 1 dikurangi P. Jadi 1 dikurangi 0,9 pangkat N-nya 6 dikurangi K 5, sehingga nanti akan ada rumus seperti ini. 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 6 dikurangi 5 faktorial kali 0,9 pangkat 5 kali 0,1. Jadi 0,1 itu dari 1 dikurangi 0,9 itu ya, sehingga probabilitasnya itu adalah sebesar 0,3545. Jadi probabilitas 5 dari 6 pasien yang bisa sembuh dari kanker payudara itu adalah sebesar 0,3543 setelah melakukan bersama-sama kemoterapi. Ini adalah contoh lain lagi untuk distribusi binomial. Saya bacakan. Sel darah putih normal atau disingkat white blood cell. Jadi sel darah putih normal pada orang dewasa sehat itu berkisar antara 3.800 sampai 10.800 mm3. Nah, pada pasien, sel darah putih pada pasien yang melakukan kemoterapi itu biasanya dia akan turun dari nilai rata-rata. Ini normalnya ya. Normalnya adalah 3.800 sampai 10.800. Nah, berdasarkan data jumlah sel darah putih dari pasien yang melakukan kemoterapi itu biasanya turun 40% dari 2000 di bawah 2000 per milimeter kubik selama perawatan. Jadi selama kemoterapi. Nah, jika ada 5 penderita kanker paru yang mereka datang ke kantornya Dr. Of Jackson ini,
berapa probabilitas tidak lebih dari 40% dari mereka itu jumlah sel darah putihnya itu adalah kurang dari 2000 mm3. Nah, rumusnya sama dengan rumus yang di atas tadi, kita menggunakan dengan probabilitas binomial. Jadi ingat bahwasanya probabilitasnya itu adalah berapa jumlah yang dicari adalah berapa jumlah pasien probabilitas yang mereka kurang dari 2000 tetapi tidak lebih dari 40% dari pasien tersebut, itu ya. Nah, kemudian kita identifikasi. Kita mempunyai data-data di situ bahwasanya ada sekitar 0,45%, ada sekitar 45% bahwasanya sel darah putih itu akan turun sekitar 2000 mm3 selama pengobatan, gitu ya. Nah, di situ kan ada 5 pasien ya, 5 pasien. Oke. Nah, kemudian probabilitasnya itu adalah sekitar ini. Dia akan turun di bawah 2000 itu ya, 45 pasien. Nah, sekarang pertanyaannya kan berapa 40% dari mereka. Jadi 40% dari mereka itu siapa? Yang mereka itu ya 5 pasien yang datang ke Dr. Johnson itu, gitu ya. Jadi berapa? 40% kali 5. Nah, itu berapa? 2 ya. 2 pasien. Jadi yang dicari itu adalah 40% dari mereka. Dan mereka itu memiliki jumlah sel darah putih kurang dari 2000 mm3. Itu berapa probabilitasnya? Seperti itu ya. Jadi paham ya? Jadi 40% dari 5 orang dan dia memiliki probabilitas berapa yang mempunyai WBC-nya kurang dari 2000 mm3. Nah, kita simpulkan probabilitasnya X-nya itu adalah kurang dari sama dengan 2, gitu ya. 2 itu apa? 2 itu adalah 2 pasien, gitu ya. 2 pasien. Maka yang kita cari itu adalah kalau probabilitasnya kurang sama dengan 2, berarti kan ada pasien probabilitas yang ke-0, probabilitas yang pertama, dan probabilitas yang kedua. Nah, probabilitas yang ke-0 yang belum terapi. Nah, itu kemudian kita tambahkan dengan probabilitas pasien yang pertama, kemudian probabilitas untuk percobaan yang kedua, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu. Probabilitas yang X yang ke-0. Jadi sama-sama belum dilakukan treatment, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan XP sama dengan K, K-nya ini 0 gitu ya. Jadi kita masukkan N-nya di sini adalah 5, K-nya adalah 0. Kemudian P-nya itu probabilitas kemungkinan sukses itu kan 0,45 itu ya. Kita masukkan di sini, pangkatnya adalah pangkat 0. Ingat ya. Kemudian dikali dengan 1 min P. 1 min P, jadi 1 dikurangi 0,45. Ini langsung dihitung, itu adalah 0,55. Ini adalah untuk yang probabilitasnya sama dengan 0. Nah, kemudian probabilitas sama dengan 1. Tinggal masukkan dengan rumus yang sama. N-nya adalah 5, kemudian K-nya adalah 1, probabilitasnya 0,45, pangkat K, K-nya adalah 1. Kemudian 0,55 sama 1 dikurangi 0,45, hasilnya adalah 0,55, dipangkatkan N min K. N-nya 5, K-nya 1. Kemudian probabilitas yang kedua. Nah, seperti ini, kemudian Anda hitung sama hasilnya. Nah, kemudian Anda hitung satu persatu. Untuk probabilitas yang ke-0. Ingat bahwasanya pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, bukan 0 ya hasilnya. Jadi 0,45 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi Anda tinggal memasukkan lagi di sini untuk lebih mempermudah. 5 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. 0 faktorial itu juga 1 ya. Jadi dikurangi 5 dikurangi 0 faktorial.
sama seperti perhitungan biasa, sehingga nanti hasilnya adalah 0,5931. Jadi probabilitas. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu juga distribusi yang untuk variabel diskrit gitu ya, distribusi diskrit. Nah, kemudian bedanya dengan distribusi binomial, kalau distribusi Poisson biasanya digunakan untuk n percobaan yang lebih besar gitu ya, yang besar dengan probabilitas yang kecil gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bedanya adalah bahwasanya kejadian itu adalah pada periode waktu, dihitung pada periode waktu, area atau volume atau ruang. Nah, seperti itu. Jadi itu berbeda dengan distribusi binomial. Jadi peristiwa selama periode waktu, luas, volume atau ruang. Nah, contohnya adalah jumlah panggilan yang dibatalkan, jumlah pasien yang dibatalkan oleh dokter gigi misalnya itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah bakteri, koloni bakteri di dalam media agar. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah kesalahan di dalam menggunakan membuat suatu grafik pasien. Nah, ini kan periode waktu, luas, dan ruang gitu ya. Jadi distribusi Poisson disebut sebagai distribusi Poisson. Nah, contohnya adalah, sebelum contoh kita ada rumus. Nah, rumus distribusi Poisson itu sebenarnya hampir sama dengan distribusi binomial. Nah, kalau distribusi Poisson di situ menggunakan lambang lambda. Lambda itu adalah rata jumlah kejadian per periode waktu. Periode waktu, ruang, luas atau volume gitu ya. Kemudian yang S itu adalah jumlah unit S. Kemudian ada lagi adalah K itu adalah jumlah kejadian gitu ya. Jadi K itu nanti yang jumlah kejadian yang akan dicari, lambda kali S pangkat K kali E itu adalah ketetapan gitu ya, sebesar 2,7183. K-nya itu bisa 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ingat bahwasannya mu itu adalah atau nilai rata-rata populasi itu didapat dari lambda kali S. Nah, sehingga rumus itu akan tereliminasi seperti ini. Jadi mu itu dari lambda kali S ini ya. Jadi mu pangkat K kali E itu adalah ketetapan, min mu itu dari lambda kali S ini, kemudian bagi dengan K faktorial. Nah, lebih jelasnya di soal berikut. Nah, jumlah sel darah putih pada penderita kanker yang melakukan kemoterapi itu dimonitor atau dievaluasi oleh ahli onkologis, jadi dokter khusus gitu ya. Nah, kemudian untuk kenapa dilakukan evaluasi atau dimonitor? Karena di sini nanti akan mengganggu penurunan dari sel darah putih, ini akan mengganggu perawatan gitu ya. Jika penurunannya itu di bawah 2000 mm kubik, sehingga kemudian dimonitor sehingga agar tidak turun di bawah dari 2000 mm kubik. Nah, secara umum jumlah leukosit normal itu adalah 5000 sampai 10.000 mm kubik. Nah, jika rata-rata jumlah sel darah putih pada orang dewasa itu adalah 7.000 mm kubik, berapa probabilitas hanya ditemukan 2 sel darah putih itu di dalam 0,01 mm kubik darah itu ya pada orang dewasa tersebut? Maka kita menggunakan rumus distribusi Poisson karena ada ruang, ada waktu itu ya. Nah, kita rumusnya tetap menggunakan ini. Kemudian kita identifikasi lambdanya adalah 7.000 itu ya. Jadi lambdanya adalah unit probabilitas ruang pada ruang waktu. Nah, seperti itu tadi 7.000. Kemudian S-nya itu sebesar 0,001 gitu ya. Kemudian milimeter kubik, K-nya sama dengan 2. Kemudian mu-nya itu adalah lambda kali S. Jadi 7.000 kali 0,001 gitu ya.
Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Mu-nya sudah ketemu kan? Itu adalah 7 itu ya, perkalian dari 7000 kali 0,001. Jadi 7 pangkat K di sini. K-nya itu adalah yang dicari dari 2 sel darah putih yang ditemukan pada sel darah putih 0,001 mm kubik pada pasien orang dewasa itu berapa probabilitasnya, kan begitu kan? Nah, soalnya sehingga kita masukkan rumusnya. Jadi X itu adalah 2, kemudian lambdanya rata-rata orang yang normal. Jadi rata-rata orang normal sel darah putihnya pada orang dewasa itu adalah 7000, kemudian S-nya yang dicari, volume unitnya, probabilitas unitnya yang dicari, volume luasnya yang dicari itu adalah 0,001. K-nya itu adalah sel darah putih yang nanti akan dicari di dalam ruang 0,001. Seperti itu, saya ulang lagi tadi seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. 7 itu didapat dari mana? 7 itu dapat dari mu sama dengan lambda kali S. Jadi 7 itu adalah nilai mu. Ini ya. Lambdanya 7000, S-nya 0,001. Anda masukkan di sini. Pangkat berapa? Pangkat K. 2. Gitu ya. K, ini K 2. Nah, kemudian kali E itu adalah tinggal masukkan angkanya 2,7183 pangkat minus 7. Minus 7 dari mana? Minus 7 kan minus lambda kali S. Nah, kemudian dibagi dengan K faktorial. K-nya adalah 2. Sehingga Anda akan mendapatkan angka 0,0223. Artinya apa? Probabilitasnya itu sebesar 2,2%. Kalau kita jadikan persen ya, kita kalikan dengan 100% ya, itu sama dengan 2,2%. Jadi probabilitasnya itu adalah sebesar 2,2%, di mana 2 sel darah putih itu ditemukan di dalam 0,001 mm kubik darah sampel dari orang dewasa sehat. Demikian 2 distribusi baik Poisson